Data yang ada di tabel ini, kita bisa lihat bahwa pada tanggal 21 bulan 9 tahun 2020, lama aktif pompa dalam detik 3.460. Pada tanggal 23, 5.709, tanggal 25, 2.422. Atau dalam menit, ini 57,7, 95,2, dan 40,4 menit. Di tanggal 23 ini ditandai warna merah otomatis. Kenapa? Ini untuk memberikan perhatian kepada kita bahwa ini kondisi tidak normal. Kenapa? Karena ada pengisian yang, kalau kita punya Android, berarti kita punya akun Gmail. Kita gunakan browser. Kalau ingin mencobanya, saya di sini menggunakan Chrome biar nanti hasilnya sama. Kadang beda browser ada perbedaan sedikit-sedikit ya. Supaya lebih mudah, coba pakai Chrome, kita ketikkan Gmail, kita klik Gmail tersebut, kita akan seperti ini, masuk ke Gmail kita. Di Gmail kita ini, kalau kita lihat di pojok kanan ada 9 titik. Kalau kita klik, dia muncul pilihan Drive. Jadi setiap pemilik akun Gmail punya space 15 GB di sini nih, yang free, yang saya sudah 79%, 11,9 GB terpakai. Oke, jadi lumayan free. Setelah kita klik Drive, kita di sebelah kanan, di kiri atas ini ada klik New, ada Google Form. Kita buat form baru. Oke, belum ada judulnya, katakanlah kita beri nama data pompa. Ini kita nggak perlu email address. Simple, jadi pertanyaannya ID pompa. Jadi nanti kita akan, ketika mengirim data di sini, yang tercatat otomatis adalah waktu pengiriman, tahun, bulan, tanggal, jam, menit, detik pengiriman data ini ketika kita klik submit. Kemudian di sini isi dari pertanyaan yang kita tulis di sini, ID pompa. Kita tulis ID pompa kenapa? Misalnya kita punya beberapa pompa yang akan kita monitor, ada 2 misalnya. Untuk membedakannya kita menggunakan ID ini. Pompa yang mana nih? Nah, ketahuannya dari sini. Oke. Kita beri judul, kemudian kita coba, katakanlah kita beri nama pompa tadi 111 biar katanya 5 kali deh. Kita klik submit, ya kan? Di sini sekarang kalau kita lihat ada satu respon, kita klik, ada simbol tabel nih, kita klik, kita buat tabel baru, create. Nah, di sini. Jadi tadi yang saya sebutkan, bulan, tanggal, tahun, jam, menit, detik di sini, kemudian ID pompanya muncul. Ini data ini datang dari pengisian form. Oke, kita perlahan-lahan dengan mengisi form yang kita buat barusan hanya dalam beberapa detik. Misalnya kita ketikkan sekarang pompa yang kedua, klik submit, datanya akan masuk ke sini. Nah ya, dalam hitungan detik. Ini kita memasukkan data melalui form, tapi yang akan kita lakukan secara otomatis alat yang kita buat akan mengirimkan aktivitas pompanya
sehingga masuk datanya ke sini otomatis ya. Untuk itu kita masih butuh langkah berikutnya, yaitu di sini kita klik di bagian form ya, di sini nih di bagian desain tadi, get pre-filled link. Kita coba lagi 33333, kita klik get link. Nah, kemudian kita klik copy link. Kita buat tab baru yang masih kosong. Kalau kita copy paste yang tadi, maka akan muncul form yang sudah terisi di sini. 33 tadi. Kita klik submit, datanya akan masuk ke sini. Oke. Jadi udah dua cara kedua kita memasukkan data. Nah, si private link ini kita copy paste di sini, nanti kita membutuhkan ini untuk di tahap berikutnya. Tahap berikutnya adalah kita masuk ke passing box. Sama seperti biasanya kalau kita menggunakan software di internet, kita biasa diminta untuk mendaftarkan dulu. Setelah mendaftarkan bisa pakai akun Gmail seperti ini nih misalnya. Setelah menggunakan akun Gmail, lalu kita masuk, ada menu dashboard, my services, my scenario, settings, dan seterusnya. Kalau baru masih kosong, tapi kalau sudah pernah digunakan seperti ini, ada daftar servis-servis apa saja yang sudah dibuat. Ada dua langkah yang kita lakukan, yaitu membuat my services dan my scenario. Nah, sekarang kita buat my services yang baru. Kita klik add a service, kita pilih yang paling bawah yang ini, pilih, kita beri nama, nah ini root URL ini diisi dari yang kita kopas di sini. Copy, tapi di ujungnya ya, yang kita copy sampai sebelum view form, bla bla bla, sebelum view form, ditambah dengan tulisan form respond. Jadi ini di ujungnya ditambah view respond. Metodenya get, oke, nggak salah, submit. Data pompa yang paling bawah. Nah, jadi kita sudah membuat services yang baru. Langkah berikutnya kita buat skenario. Skenario ini juga harus kita nama, misalnya kita beri nama yang mirip aja, data pompa SP ya. Oke, satu dua lah katakan seperti itu untuk memberi tanda biar gampang. Kita klik add. Oke, ada device ID-nya. Nah, ini juga kita catat, nanti akan kita butuhkan. Kita catat dulu di sini. Nah, setelah muncul ini, tambah action-nya, kita akan menggunakan action dari my services yang kita buat tadi, yaitu di data pompa SP ya. Nah, di sini kita isi dengan formatnya adalah seperti ini. Tanda tanya entry sekian sama dengan dolar status dolar. Nah, ini kita ambil dari Kompas
form yang kita buat tadi, kita ganti nih. Nah, sekarang kita kopikan, kita catatkan di sini, klik submit. Oke, sudah dibuat. Kita bisa tes skenario-nya. Ini sekarang jam 2.09, 14.09. Sekarang kita harus tes apakah skenario yang kita buat dengan My Services yang kita buat itu sudah berfungsi. Kita tes skenario, kita klik. Oke, di sini ada pesan successfully. Tapi kenapa tidak muncul di tabel? Kita perhatikan kalau ada kesalahan. Tadi my skenario kita yang ini tes successful tapi data tidak masuk. Kita periksa di my services ya. Yang kita buat yang ini DLW yang ini berarti data pompa ESP. Tuh. Oh, ada dua update. Oke, kita harus teliti. Kita lihat sekarang skenario-nya kita lihat lagi. Kita gunakan yang ini tes lagi. Oke, masuk. Jadi kalau sudah ada inputan status seperti ini, data ini berarti dari passing box sudah masuk ke sini, sudah betul sintaksnya. Kita coba sekali lagi skenario yang ini tes. Oke, masuk lagi. Nah, setelah masuk datanya yang skenario ini punya ID, punya nomor ID ya. Nah, ini kita catat apa nih B938. Kalau kita lihat di sini, sudah kita catat ya, udah kita copy nanti digunakan dalam script yang kita buat di ESP Arduino.